Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ngomongin sistem, kita beralih ke Liverpool nih yang jalani pekan perdana bersama Arne Slot dan meraih 3 poin. Kalau kata Coach Justin, tapi Liverpool masih aja karatan. Tapi pasti tentunya berbeda nih pendapatnya sama semua fans Liverpool yang ada di sini dong, Bang. Tapi ini kapan Coach Justin bilang begitu? Barusan. Di videonya dia kayaknya. Dia bilang, Di videonya dia. padahal dia kemarin-kemarin bela-belain Belain Slot. si Slot. Oh, belain Slot bukan Liverpool. Belain Slot sama belain Slot. Slot doang, tapi nggak belain Szoboszlai, nggak belain McAllister. Tapi gue memang melihat belum ada yang istimewa sih. Kan banyak gue lihat di komen-komen, wah kita aman nih di tangan Slot. Wah Liverpool oke. Pertama kalinya menang dalam beberapa musim untuk partai pertama Opening match, gitu. ya. Kalau gue sih melihat emang belum menarik hati gue kemarin, terlepas dari akhirnya bisa menang. Atau kalian gimana? Belum ada perbedaan signifikan ya. Ya, Maksudnya that's the point. materi yang sama, itu kan materinya Klopp banget kan. Gaya main mungkin awalnya 4-3-3 gitu. Cuman dia 4-3-3 yang hybrid juga. Kadang-kadang bisa jadi 4-2-3-1 gitu. Nah, yang agak sedikit berbeda dan diakuin sendiri oleh Szoboszlai adalah pemilihan 3 pemain yang di tengah itu. Ada pemain Gravenberch bareng si Iya. McAllister ya? Ada pemain nomor 6 yang mereka taruh itu Gravenberch, ada pemain nomor 8 yang ditaruh itu McAllister, dan pemain nomor 10-nya Szoboszlai. Itu 3 karakter yang kemarin beda sekali kan dari sisi permainan dan fungsinya masing-masing. Szoboszlai selama dia berkarir emang sering ditaruh di nomor 10 kan. Dan nomor 10 entah itu agak menyisir ke sisi kanan gitu. Tapi tengah yang lebih advance ke depan gitu. Jadi peran-peran yang dikasih sama Slot itu mereka sudah mulai mengerti lah, oh Slot tuh maunya mainnya tuh seperti ini gitu. Akhirnya entah mau 2 back tengah yang gelandang bertahannya 2, entah itu 1, tapi mereka rotate dengan begitu bagus. Nah di awal emang kalau lo bilang nggak ada yang something special, iya di babak pertama gue lihat biasa banget, bahkan berbahaya banget peluang-peluang serangan baliknya Ipswich. Ya. Hampir banget kan mereka keteteran ketika ada serangan balik, ada transisi. Nah dengan begitu tingginya lini pertahanan, lalu pemilihan back yang Quansah ternyata belum siap untuk permainan yang cepat seperti itu. Banyak sekali duel yang dia kalah sampai dia akhirnya harus diganti kan sama si Konate. Nah akhirnya ketika ada kestabilan agak sedikit lebih bebas tuh mereka untuk menyerang ya kan. Si Trent nyerang, babak kedua Conor Bradley juga masuk dengan serangannya. Di depannya pun ya Jota, Salah ya juga menjadi pemain yang betul-betul klinikal ya ketika mendapat peluang, terutama Salah dapat berapa kali peluang dan dia juga kelihatan nggak egois ya, ngasih umpan ke Jota yang menjadi gol pertama. Jadi ya gua ngelihat dari sisi permainan masih mirip lah dengan gayanya Klopp gitu. Jadi kalau orang bilang Liverpool di tangan yang benar, iya, tapi dari sisi man management dalam long term, nah itu kan yang kita harus tahu. Belum ada friksi nih kan. Kalau Klopp kan menghandle friksi kan dengan oke gitu, dengan keras, dengan baik gitu. Nah, apakah Slot juga bisa melakukan itu? Ya harus kita lihat dulu di pertandingan selanjutnya. Arne Slot juga waktu setelah pertandingan ditanya gimana Liverpool hari ini, tergantung. Lu mau nanya gua babak pertama, babak kedua. Karena benar-benar dua muka sekali ini Liverpool babak pertama dan babak kedua. Tadi melanjutkan dari Bang Haryo juga. Babak pertama ya oke lah Liverpool. Babak pertama keteteran, babak kedua justru ada beberapa kali sentuhan. Gua pikir Liverpool di preseason itu kan mainnya beda nih sama Klopp. Bermain dari belakang, pelan-pelan. Kenapa direct? Iya, nggak direct. Lah begitu kick off Premier League kenapa jadi direct? Manfaatin second ball. Iya gitu. Apalagi kalau kita ingat lawannya Ipswich Town. Tim yang dianggap nggak akan melakukan apapun ke elu gitu loh. That's why Quansah juga dicoba gitu. Karena pikir oke lah Quansah juga sering error di belakang. Duelnya sering kalah juga. Terus gimana seorang Trent pun nggak sebebas itu di final third. Yang biasanya Trent punya peluang untuk space ngasih shoot atau umpan. Kalau Liverpool bisa menang kemarin balik lagi kualitas. Salah, Jota. Kalau secara permainan ini belum lah. Gue setuju sama Mas Haryo juga, sama Bang Valen juga. Belum impress sama sekali dengan Liverpool. But win is a win. Game week pertama menang itu oke. Cuman ya gue nggak tahu ya Gravenberch jadi nomor 6 nih. Gue masih ragu apakah dia pemain yang tepat untuk menjadi seorang nomor 6. Untuk mewakili juga tadi ada yang nyawer yang bertanya tentang
posisinya Gravenberch nih. Ntar si Nesa juga bisa baca ini tadi nih. Nah tuh, ini Nes. bacain ya Bang. Dari pemuja Curtis Jones 100.000 rupiah. Katanya Gravenberch kira-kira konsisten dan cocok nggak kalau di posisi DM seperti laga pertama kemarin? Pas banget apa yang mau dibahas si Aldi. Iya, kalau kita gini ya, buat teman-teman yang nanya apakah bisa konsisten, itu butuh waktu, nggak bisa dijawab dengan sekarang gitu. Karena lu bisa konsisten nggak? Ya lu butuh waktu untuk membuktikan. Cuman kalau bisa oke di posisi tersebut, gue masih ragu karena Ya. dia punya kreativitas, yes. Dia bermain cepat, yes. Passingnya bagus. Yang nomor 8 dong, atau di Leeds City 8,5 gitu. Cuman kalau sebagai ball breaker, perannya Fabinho itu bukan lah, belum. Liverpool masih perlu Zubimendi dalam tanda kutip, Zubimendi dan kawan-kawan gitu, pemain dengan karakter seperti itu, ball breaker, lalu melakukan serangan balik dari bola yang direbut, melakukan ke depan, second ball, penguasaan. Itu masih butuh. Nah, sekarang itu Liverpool belum ada, dan Endo enggak juga lah gitu. Itu mungkin yang sedikit miss dari Liverpool. Selebihnya udah sangat siap dan nggak aneh. Menurut lo mereka mendingan 2-1 apa 1-2 di tengah? Kemarin kan seakan-akan kan Gravenberch bareng si Yes. Arne Slot emang bisa McAllister double kan, pivot, Bang. depannya Szoboszlai. Ya, Menurut Arne lo Slot lebih yang maksimal yang mana? Karena baru satu game juga ya. Kalau Klopp kan biasanya kan naruh satu, lebih Endo sendiri. Iya, tuh. sendiri satu kan. Nah, Arne Slot di tim sebelumnya pakai double pivot. Udah lebih nyaman dengan formasi double pivot. Gua nggak tahu di Liverpoolnya Arne Slot lebih enaknya gimana gitu. Kita masih butuh ya, namanya game week pertama gitu kan, masih butuh waktu untuk adjust juga. Apa nggak lebih baik 2-1 gitu ya? Karena kan memang tiganya sih udah banyak kan bisa diandalkan di depan gitu loh. Iya. Maksud gue kadang kan bobolnya kan di tengahnya itu tuh. Sampai ke Between back the tuh line. jadi gampang banget. Jauh. Iya, Itu ya makanya- aja berapa kali. Iya. Kalau dia nggak kasih umpan bagus yang terobosan tuh dihabis tuh kemarin Iya, tuh. iya. Ya berapa kali, ya mungkin butuh berapa kali percobaan kan. Maksudnya untuk mempercayakan seorang Gravenberch sendirian itu kayaknya belum berani banget gitu. Makanya butuh McAllister juang di posisi itu. Cuman kan kalau lo taruh McAllister di posisi itu, lo kan hilang peran dia yang sesungguhnya ketika dia ada di Brighton, ketika dia ada di timnas Argentina, kan lebih forward ke depan, lebih ngebantu serangan. Lo sayang kalau memaksakan McAllister lebih deep dari sisi bermainnya gitu. Makanya dicoba nih Gravenberch bisa nggak untuk seorang diri menjadi seorang defensive midfielder. Masih ada Endo, masih ada Curtis Jones. Gua rasa yang lebih Dua nama itu. tapi kalau Untuk nomor 6, Mas. Untuk bertahan, gue lebih pilih Curtis Jones dibanding Gravenberch. Yes, Kalau untuk setuju. bertahan. Yes. Nah kemarin kebetulan lawannya kan ya Ipswich. lu nggak ngasih perlawanan yang ketat untuk berduel Duel di di lini tengah. tengah. Nah itu kan jadi nggak bisa kita ambil buktinya kan. Ini bener nggak? Udah bagus belum si Gravenberch? Ketemu tim yang lebih kuat. Nanti ketemu abis ini MU ya. MU awal September kalau nggak salah. Sebelumnya Aston Villa kalau nggak salah. Brentford. Oh Brentford. Oh, itu iya. serem. Itu Iya. dia kita juga akan live Nah ini reaction. ada Itu Brentford. serem. Brentford kan weekend ini. Itu kan lini tengahnya juga oke, transisinya juga oke. Kemarin Ipswich aja transisinya Bagus. bagus kayak gitu. Finishing aja kurang. Iya kuat apa enggak nih Gravenberch sendiri? Gue rasa nih masih akan ada permutasi posisi. Kenapa gue lebih Curtis. mau buat hipotesa ini ya gue ya? Gimana? Endo, Harvey Elliott, depannya McAllister gue. Terus sayang lo nggak punya Szoboszlai yang nggak main? Enggak. Oh ya? Enggak. Enggak lah. Kalau start Terlalu masih flamboyan, masih belum terlalu berguna buat Lu juga tim Mas menurut gua. Szoboszlai enggak? main lah kalau Iyalah, gue gue sih. bingung. Gue mending McAllister. Kalau gua. Elliot tuh emang Tipe pembagi bola tuh McAllister. Kalau gue Elliot di 8 kayak aman deh. siapa? Elliot, Dia Szoboszlai. Alistair di McAllister. 8, iya. Itu jangan diganggu dari situ. Nah, nomor 10 kayaknya Szoboszlai kayaknya nggak bisa Kata diganti. gue McAllister nomor 10. Oh ya? Karena dia memang pembagi bolanya enak banget dibandingkan Szoboszlai ini masih naik turun. Kadang-kadang malah dia passing-passing ke belakang masih suka salah. Tapi McAllister, Mas Aryo kalau salah betulin gua, dia punya peran defending juga loh, kecil-kecil gitu. Betul. Jadi nomor 8 lebih tepatnya, kalau nomor 10 kejauhan ke belakang. Tapi makanya tuh gue bilang, makanya kayak gitu tuh kalian bisa besok ngomong di komunitas Pondit Indonesia ya, jam Ya atau 7.30 malam. bisa juga main tapi nanti yang dari Taruh lagi iklan. Oh. Jadi kalian juga misalnya punya hipotesa-hipotesa kayak gua gitu, kalian bisa omongin di Pasti Bisa Kopi Pancoran besok jam 7.30 malam di launchingnya komunitas Pundit Indonesia. Kalian datang, kalian bisa Debat. bebas. Kayak gua tadi, pasti itu nggak pasti akan diperdebatkan, tapi gua punya feeling dan gue punya alasan untuk itu gitu loh. Jadi kalian datang besok jam 7 dan jam 7.30 malam lah. Gue nyampe jam 7.30 malam ya. Dari jam 7 nggak apa-apa juga. Soalnya ditulisannya jam 7 tadi. Gue yang ubah jadi 7.30. Gratis ya.
Besok pasti bisa Ya karena pelajaran. selama ini mungkin mereka punya passion itu tapi nggak tahu mau debat sama siapa. Mau debat sama istri di rumah nggak mungkin menang. Mau debat sama kita, Bang. Iya, sorry, kita Gen Z. Belum ada nikah. Tapi biasanya kita tunggu, Bang. Mereka Ya. biar debat sama kita. Ya tapi gue kisah gambaran gitu karena si Harvey Elliott menurut gue apa ya fightingnya tuh asik dan juga kadang-kadang bisa memecah kebuntuan. Box to box dia, Bang. Tapi bagusnya Iya. dia emang sebagai pemain Dapat. pengganti. McAllister. Waktu Si Elliot kan? Iya. Oh, iya. Tapi musim ini menurut gua waktunya dia harus bisa Harus dapat step kesempatan itu. Maksudnya tapi kan itu dari gua nggak tahu juga lah ya. Jadi kalau lu malah Soboslai harus ada di tim inti. Ada. Harus. Kalau gua enggak, gantengnya doang deh. Itu yang diperlukan. Masih belum menunjukkan menurut gua. Tidak bisa pada saat panik di musim lalu pun dia menjadi game changer kayak McAllister. McAllister 3 kali ada tuh jadi game changer untuk ngasih umpan ke Darwin. Terakhir-terakhir dia bikin jadi pelanggaran di luar kotak penalti. Nah itu yang belum Iya, ada si di Sobo Szoboszlai. tuh di awal musim, setengah musim pertama oke banget. Tapi habis itu emang dia Ya kan? angin-anginan lah. Dan most of pemain Liverpool kan seperti itu. Curtis Jones angin-anginan juga, Harvey Elliott juga angin-anginan, makanya sering masuk sebagai cadangan. Kalau salah berarti memang masih nggak ada obat. Nggak ada obat. Nggak ada. Walaupun banyak yang bilang harusnya dari dulu tuh dia yang harusnya udah dicabut Cabut, aja, kadang-kadang nggak. bikin ribut di Salah dalam. pemain penting, udah nggak perlu kita perdebatkan lah salah. Itu karena Ipswich Nggak juga, Bang. 1 gol 1 assist tuh umpan terobosan doang dua-duanya. Kualitas tapi, Bang. Iya karena Ke Jota itu bukan sekedar umpan. Karena back kirinya itu mulu yang salah, back kirinya Ipswich Dimanfaatin. itu mulu. Tapi ya buat gua salah di umur yang sekian gitu. Ya justru itu apalagi umurnya udah Iya. sekian. Enggak lah, gua masih salah, masih one of the best. Lu juga pikir Iyalah, kalau 3 di depan yang nggak tergantikan ya cuma dia. Si Luis Diaz masih bisa digantiin, Jota masih bisa digantiin. Karena nggak ada RW. Tapi posisi kanan ya dia doang. gerakannya tuh udah nggak ada yang mengejutkan guys. Iya Karena memang, perubahan, memang. Bang. Nggak seeksplosif dulu, Udah gampang ditebak. Iya, lebih sering nyangkut di defender gitu bola-bola dia gitu. Cuman dalam satu game selalu ada satu momen di mana dia menjadi Dapet. pemecah itu ya. Ini menarik pertanyaannya, kalau salah cedera siapa bakal gantikan? Ini baru Banyak itu kan selalu gue bilang pembuktian itu kan selalu backupnya salah nggak ada, Bang, Liverpool. memang backupnya bukan pengganti yang langsung peer to peer, apple to apple, nggak tapi ada. sistemnya akan berubah. Dan Jadi- itu kan selalu dibuktiin ketika dia cabut di Piala Afrika. Dan selalu dalam 5-6 pertandingan, bahkan 8 pertandingan itu Liverpool tajamnya sama gitu. Semua bisa berkontribut terhadap gol ketika nggak ada salah. Jadi untuk peran mereka secara overall tim, mereka kehilangan salah tuh nggak masalah gitu. Cuman That's why Liverpool juga ngincer RW kan pas sekarang nih preseason bisa transfer karena emang butuh apple to apple yang langsung yang iya, sama karena gitu yang ya. ada sekarang Ya kan paling yang sering gantiin Harvey Harvey. Elliott di posisi kanan. but still gitu kan belum lah. Ya pokoknya Szoboszlai cadangin slot. Enggak. Cadangin. Jangan. Buktiin dulu lah. Kamu terlalu sering mengecewakan Szoboszlai. Tapi kan ganteng. McAllister lah. Oke, apa Oh, sebelum dia kita, Argentina lupa. Oh, Belanda gua. Oh iya. Belanda gua. sebelum kita pindah ke tim Inggris lainnya, ini ada saweran lagi dari Taro Sakamoto, Rp50.000. Selamat malam semuanya. Apakah Dom Solanke bakal cocok sama sistem permainan Ange. Post Ange itulah. Postecoglou. Ya. Postecoglou. Aldi yang suka banget Ya sama silakan Spurs Mas Aryo bahas Tottenham. Satu lagi dulu. Dari Arif dari Sragen. Ini sawerannya berapa? Bukan ini. Ini udah tadi kan? Belum, Bang. Oh, belum ya? Sawerannya berapa nggak kelihatan tuh? 100.000. Rp100.000. Baru pertandingan pertama belum menggambarkan apa-apa, yang penting nggak City apa tuh? Yang penting nggak City nggak makan. Oh itu Yang, MU ya. yang penting nggak City aja yang juara. Arif dari Sragen, I love you. Oke, silakan 2 pertanyaan. Yang Solanke itu ada lagi. Antar kan Arsenal kita bahas nanti dulu Ya. yang Arsenal ya. Oke. Silakan Aldi dan Mas. Karena Spurs rencana nggak kita bahas emang. Iyalah nggak usah. Ya makanya. Jadi Spurs baru main ntar malam kan belum tahu juga. Betul. Di preseason dia nggak main juga, kan baru. jadi itu jawabannya? Ya belum kelihatan. belum kelihatan. Ya. Ya tahan dulu tapi duitnya udah masuk. Makasih. Ya. Nanya Tottenham Solanke. sih. Tottenham sih nanyanya. Tapi menurut lo bakal cocok? Cocok. Tuh, Cocok. bakal cocok katanya. Ya, jangan berkecil hati fans Spurs. Semangat. Trofi kosong itu untuk diisi. Tugas kalian untuk memberi semangat tim kalian, mengisi trofi kalian, ya. Mas Aryo, tadi yang kedua asal jangan City, sulit ya. Sulit. Selama masih ada Guardiola. Selama masih ada Pep, Tahun ini Arsenal masih City. yang juara. Confirm Arsenal. Selama masih ada Pep ya. Nanti begitu Pep cabut udah Arsenal. Coba 2 window itu. Enggak, tahun ini Arsenal. Apa? Tahun ini yang juara Arsenal. Mas Aryo City. City. Oh ya. Masih. Oke. Salaman aja. Yang membedakan PD lo Arsenal apa? City drop tahun ini.
Musim lalu juga bilang gitu. Enggak, tahun lalu enggak. Banyak yang bilang dong, Cuman- cabutnya si Gundogan, cabutnya Mahrez. Iya, cuman- City drop, enggak drop juga. Dan Arsenal getting better. Ya, getting Ya better udah, yes. itu. Getting better yes. Dan ini belum selesai juga apa bisa transfer. Gua Salaman dulu Bang, fried sangat chicken. optimis. Sangat optimis. Ya di atas kertas tentu pasti City lah. Dan Liverpool juga jangan dikecilkan loh. Udah nggak usah Liverpool nggak usah Oh diikutin. iya Arsenal City. Enggak dong. Udah. Oh ini fans, Nggak fans, usah. fans, Arsenal aja sama Oh, City. oh, Arsenal Liverpool jelas. peringkat 3 aja udah. Iya. Arsenal City, Arsenal pede banget. Masih Kai Havertz, Kai Havertz Top scorer mungkin loh. Ya aman lah kalau masih Kai Havertz doang mah. Tuh kan. Kai Havertz doang mah aman. Maksud gua aman untuk Tim City yang lain. juara. Ya. Gak tahu nih kalau dapet ya. Soalnya kan si Napoli udah beli pemain mahal tuh. Jangan-jangan emang si Osimhen itu ke Arsenal jangan. Napoli kayaknya ke Chelsea deh bang. Malah ke Chelsea. Kayaknya ke Lukaku, tukeran sama Lukaku kayaknya. Kesian dong Arsenal. Kesian Lukaku, kesian Osimhen dong. Yang enggak dong. Ke Chelsea. Dia paling nggak bantu komentator ada yang tahu namanya. Kesian komentator bang ngapalin 44 nama pemain Itu Chelsea. dia makanya susah ya. Mendingan kita ngomongin apa lagi Nes? Ya ini ada Arsenal kan yang menang 2-0 dari tim Portugal di Liga Inggris Bang. Tim Portugal? Wolves. Oh, karena Wolves isinya banyak pemain Portugal. Iya. Nah, masalahnya yang kita mau bahas ini match Arsenal ini kayaknya selalu mengandalkan sisi kanan daripada sisi kiri, Bang. Wow. Ada Berarti siapa nggak balance itu di dong. kanan? Makanya Bang terlalu lemah emang Martinelli ini karena banyak decision makingnya yang salah, Bang. Oh gitu. Makanya kita tanyalah ke mereka. Kita tanya ke mereka aja ya. Gak usah. Apalagi Arsenal. Waktunya Arsenal TV. Oh, ini spesial. Thank you. Terima kasih dulu kesempatan buat fans Arsenal. Bagaimana tadi menurut Nesa Martinelli titik lemah, Bukayo Saka masih diandalkan. Kelihatannya akan seperti itu terus dalam pertandingan-pertandingan ke depan Arsenal. Itu analisa Nesa. Dan bener. Ya. Gue setuju sama Nesa kali ini bahwa Martinelli decision makingnya masih kurang karena ada Trossard yang dalam beberapa game terakhir di preseason musim lalu justru lebih apa ya, lebih klinis. Di musim ini ada yang di musim dan juga preseason ada yang berbeda. Peran Martinelli hugging the line artinya bahwa lu maju setinggi mungkin, lu cutting inside. Trossard nggak punya kecepatan secepat Martinelli, jadi sedikit mundur memberikan kapasitas bagi siapapun bek kirinya untuk overlap. Makanya Zinchenko di preseason kalau kita ingat dia lebih jarang masuk ke invert tapi masuk ke depan. Dan nanti juga untuk Calafiori dan juga untuk Timber dia bakal lebih mensupport siapapun sisi kirinya Arsenal. Kalau Martinelli yang main, direct football ke depan. Kalau Trossard yang main, Trossard yang megang bola, biasa kayak Premier League zaman dulu, fullback maju ke depan, baru dia masuk gitu. Jadi buat gue setuju Arsenal belum impress juga secara permainan, masih B aja gitu. Dan nanti kita bakal kaitan ke MU juga bahwa justru MU lebih bagus, nanti alasannya juga ada. Cuman ya Wolf pun punya beberapa peluang sebenarnya gitu, dan David Raya menjadi pembeda. Dia 3 save yang luar biasa semalam, 2 hari yang lalu save-nya juga luar biasa. Cuman kalau Arsenal menghadapi Wolf, buat gue ini masih menang, cuman ya Lo juga belum puas. sama sekali belum. Mas Arief setuju gak sama Nabil nih Nes? Nah, ini Nabil nyawer Rp50.000 katanya. Arsenal taktik sama starting sama kayak musim lalu. Belum nggak ada perubahan, belum siap jadi juara. Starting kemarin harus dirombak. Apa aja Nabil yang dirombak coba itu lagi. Nah ini kan yang sebetulnya ketika Calafiori datang itu gue bilang mereka akan lebih balance dari sisi serangan. Kanan kiri. Yang terlalu berarti kanan kan, Nesa tadi bilang kan berapa kali mereka terlalu berarti kanan, dari Bukayo Sakanya lah, dari Ben White-nya, dari sisi kanan mereka terlalu dominan dibandingkan sisi kiri. Makanya kenapa Calafiori diambil, ya itu akan memberikan balance dalam memberikan bantuan di sisi kiri, terutama di tengah ke kiri. Ya mungkin Calafiori datangnya dari bek kiri, tapi akan lebih bantu kayak Zinchenko lah ke tengah gitu, ngasih keseimbangan di situ. Umpan-umpan terobosannya juga bagus, umpan-umpan jauh dia juga bagus. Gua harapkan dia langsung jadi starter kemarin. Kenapa nggak jadi starter sih, Di? Nggak enak sama ini kan orang lama Zinchenko. Iya, gue langsung berharap. Kok Zinchenko gitu? Gue ngelihat Arsenal yang baru dengan pembelian itu. Kalau nggak langsung Timber aja lah dimainin gitu kan. Maksudnya jangan Zinchenko lah. Jangan Zinchenko gitu kan. Zinchenko ya being Zinchenko ya kayak gitu aja kan perannya, maksudnya nggak ada yang terlalu istimewa dari dia lah. Maksudnya di awal-awal datang mungkin dia bisa nunjukin sesuatu yang berbeda gitu, tapi ketika makin kesini ya kok ini pemain nggak ada progresnya sama sekali. Ya gitu-gitu aja gitu kan. Dan gue berharap banget kemarin tuh Calafiori main, kalau nggak Timber di posisi kiri. Menarik Mas Aryo, Timber main sebentar doang, sorry gue potong, main cuma menit 80-an masuk Beda, Paul player of the man of the match.
Artinya benar-benar kerasa banget tuh Timber begitu Impact-nya, main. iya. Impact-nya. Karena main dari menit 80 di Kalau dari awal mungkin ya kagak masuk di situ. Yang tadi dia bilang nih kalau si Harvey Elliott Si Arteta kan nggak ketuker. selalu Gelarnya ketuker nanti. gua kritik tuh pengambilan keputusan dalam menyusun starting 11 atau pergantian pemainnya. Harus dibilang antara Martinelli sama Trossard itu kan kadang-kadang harusnya nih Trossard yang main nih, harusnya tapi sering kebalik-balik gitu. Terus Enggak, emang menurut lo Martinelli cocok lawan yang kayak gimana? Kalau Trossard lawan yang kayak gimana? Kemarin Wolves itu kan tactical juga kan. Ini tim yang lumayan tactical lah. Isinya pemain-pemain Portugal dengan taktik individu yang cukup bagus gitu. Pemain yang lebih cocok ya mungkin gayanya Trossard gitu untuk ketika di depan kotak penalti dia bisa nusuk, dia bisa nembak, dia bisa ngoper yang kemampuannya jauh lebih bagus dibandingkan Martinelli gitu. Cuman kan mungkin ya lagi-lagi Arteta preference ke Martinelli-nya besar, ingin ngasih kesempatan. Kalau lo bersama Martinelli, emang lo ngasih tekanan ke back lawan untuk nggak maju. Itu kan salah satu pertimbangan kenapa dia terus pakai Martinelli supaya menahan back sayap lawan, nggak ngasih bantuan ke pemain-pemain depan dia. Mungkin dia ingin memberikan itu buat Wolves kemarin. Sebenarnya Mas Aryo kalau dibilang sisi kanan lebih mendominasi pun enggak. Kalau aliran bola ke kiri sebenarnya banyak, cuman di kanan memang lebih membunuh lewat Saka dan juga Ben White. Terus juga kemarin kenapa pemain kayak Martinelli yang dipasang menghadapi Wolves karena dia punya seorang McDoherty yang maju banget ke depan. Itu yang coba ditahan kan. Dimanfaatkan gitu. Beda cerita kalau dia pakai 3 back sejajar, mungkin terus dimainkan gitu. Jadi ada dua tergantung lawannya, Bang. Ya, bicara tentang Bukayo Saka ini ada fakta juga yang udah disiapin ya. Nggak mungkin gua nggak baca, ntar nggak mau nyari data lagi. Nes tuh Nes. Ini mencekik Havertz. Bukan yang itu dulu Nes. Fakta tentang Bukayo Saka tuh. Dia di usianya sekarang itu udah lebih daripada Ronaldo. Ya. Wow. Apa tuh Nes? Total gol dan Total gol dan asisnya ini 84, sementara Ronaldo sebelum usia 23 cuma 77. Nah, apa kita bakal lihat prime-nya Saka musim ini? Apa pujian Arteta dibandingkan Saka dan Messi, Bang? Nah, jadi emang Saka bener-bener jadi bahan pujian lah. Tapi menurut gua Saka sama kayak Salah kemarin. Ya lawannya aja. Satu, dia umpan standar, Havertz masuk gol. Yang kedua, taktok lawan bingung nih nge-shoot apa enggak? Shoot masuk. Ketutupan pemain. Nothing special di. Ketutupan Bener pemain kan? itu. Usual. Ya kan? Usual aja. Gua malah bingung, komentatornya ngomong, inilah hebatnya Saka. Sampai back nggak tahu dia mau ngoper apa mau shoot. Gua bilang, Ya, kualitasnya memang begitu. kenapa bisa dilepas tendangan-tendangan begitu kan memang dia biasa lakukan kan. Ya itulah, tapi nggak apa-apa. Tapi Kalian oke, bagus buat Arsenal. Kalian jangan langsung marah, tapi kan itu hebatnya Saka. Iya. Bisa memanfaatkan peluang seperti itu dan memberikan kemuliaan kepada Kai Havertz yang dinodai oleh Mosquera. Ini Mosquera emang Gimana? gua termasuk ya Mas Heru juga ngikutin lah law of the game gitu. Gue nggak mau ngasal ngomong, gue baca law of the game. Dan saat lu menyentuh ya, nggak usah sampai nyekek, lu menyentuh wilayah leher sama kepala, itu udah sebenarnya technical professional football. Holding, apalagi holding, itu udah masuk ke professional foul. Itu udah bukan yellow lagi, straight red. Udah bukan sekedar yellow, ini Tapi dia nggak nyekek di. Oh, ini nyekek, Bang. Dia dorong tuh. Nggak ada. Itu fotonya lihat tuh. Iya. Kalau tapi- nyekek tuh dicengkrap. gini. Kalau ini di push up. Ya tapi tetap aja nih ininya ini apa namanya? Jakun. sih? Jakun ini sakit ini. Sakit ya. Ini Kasih tekanan. enggak. Ini minimal kuning deh kalau mau nyenengin Arsenal. Minimal kuning, dan yang dilakukan itu adalah tindakan maaf ya, menyentuh dubur gitu loh. Itu yang ke Gapsus ya. Lihat tuh. Ini apa? Itu ke Gapsus kan? Iya. Itu kan iseng. Ya Isang pernah ada di La Liga kan dihukum kan? Iya, Kan dihukum. Itu nggak mencederai kan? Hah? Nggak mencederai ya? Mencederai hati itu. Lo enggak, ini kan apa namanya masuk pasal apa nih? Nah, ini gua Harassment. ini harassment ya. Ya karena ini kan tidak senonoh. Iya, Professional pelecehan foul. nih, pelecehan. Ya. Cuma kalau bercanda yang sama yellow, salah ya? kalau dia megang leher tadi sih biasanya tuh merah. straight. Maksudnya lo cuman dorong aja leher aja, walaupun pelan gitu. Kan banyak yang acting kan kayak gitu-gitu. Ya nggak tahu Havertz acting apa enggak. Wow. Tapi once lo untuk megang leher itu sebuah Tapi pelanggaran. menurut lo acting? Atau Pasti ada acting juga dong. Gue kena gitu. Oh, ada acting. Nggak apa-apa dong kalau itu berujung merah, tapi Jadi saya gagal dong actingnya. Ya gagal actingnya. Enggak lah, sakit itu Mas. kayak Sakit si beneran kayak itu. si siapa dulu Casemiro kan juga dorong leher gitu, dia dapat merah juga yang Tapi dipegang memang buat lehernya. teman-teman yang mungkin pada nggak tahu ya, dari dulu gue juga dikasih tahu sama di liga kita lah ya. Yang namanya nyentil alat vital gitu, terus ituin bagian belakang tuh emang sering Kejadian. Bisa untuk terjadi. untuk gangguin
si pemain tersebut. Yes. Cuma sekarang bedanya kan kameranya banyak banget gitu loh. Dan Jadi saat bola jalan mungkin Bang, ya kan? Iya. Ini kan lagi diem bola. ya, mungkin dia suka ya. Iya, nggak tahu ya. Ya lah itu nggak tahu lah pokoknya tadi Yang udah yang paling sering kayak gitu di mana? Di polo air, kan nggak kelihatan. Sering banget. Oh iya Mas, coba dong cerita lebih dalam. Temen gue yang pada main polo air, Iya, pelatihnya cerita itu kalau main pasti ketua federasinya siapa Mas? Kakak kelas lo ya? Bukan, kelas gue.